Alhamdulillah, kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, teman hati semua yang dirahmati Allah. Tema kita hari ini menarik sekali. Tadi Ustadz dan juga Bunda sudah memberikan penjelasan kepada kita betapa pentingnya sholat. Dan sekarang saya yakin banyak sekali yang mau bertanya. Dan saya lempar untuk sesi tanya jawab ini kepada Ferel Bramasta. Silakan. Ate Bramasta. Jadi aduh deh, ini tadi Ate ngecek grup keluarga. Mama Vena kan ada di grup keluarga ya. Oh iya. Iya, katanya Teh mau nanya dong ke Uwi, katanya gitu. Oh gitu. Udah gak sabar pengen bertanya kepada Ustadz Wijayanto. Mama Vena Melinda, silakan ingin bertanya. Yang heran tuh sama keluarga kok sini alhamdulillah, sana agak naudzubillah ya. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Vena, sehat Mbak Vena. Ya. Alhamdulillah nih Pak Ustadz Wijayanto dan juga Bunda Yati dan juga Dude. Seneng banget ini kali pertama saya diundang di acara Kalam Hati Kompas TV. Memang dahsyatnya sholat itu luar biasa. Saya tuh suka dalam perjalanan Pak Ustadz gitu. Dalam perjalanan pendek sih, nggak yang perjalanan panjang. Tiba-tiba azan. Harus sholat kan sebetulnya. Nah, mencari masjid itu kadang-kadang belum dapat. Misalkan di jalan tol gitu ya Pak Ustadz. Nah, akhirnya pas dapat masjidnya, kebetulan saya yang berhalangan gitu. Apakah boleh saya sholatnya di kodok Pak Ustadz? Ya. Seperti itu pertanyaan saya. Makasih. Iya, hampir semua ibadah itu ada pengganti-penggantinya ya. Misalnya orang puasa itu sakit boleh nggak puasa? Boleh. Bepergian boleh nggak puasa? Boleh. Ya. Orang haji syaratnya kalau memang ada harta, ada kesehatan, betul nggak? Tapi kalau sholat sakit boleh nggak ninggalkan sholat? Karena pentingnya sholat. Coba disiapkan surat Al-Baqarah ayat 239. Dalam kondisi apapun sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Tapi nggak bisa berdiri dengan duduk nggak bisa dengan bersandar nggak bisa, berbaring nggak bisa, cukup dengan isyarat. Cuma subhanallah, isyarat nggak bisa, ya disolatkan, nggak udah itu udah. Tetapi dalam keadaan apapun sholat jangan ditinggalkan. Dalam keadaan perang saja sholat itu nggak ditinggalkan. Walaupun caranya berbeda karena perang itu bareng-bareng. Ketika yang lain ruku, ini bangkit dari ruku. Yang lain sujud, ini bangkit dari sujud, supaya kelihatan terus musuhnya. Sholat itu tidak boleh. Coba dibaca ya. Baik Ustaz. Al-Baqarah 239. Jika kamu takut ada bahaya. Kalau ada takut ada bahaya. Takut itu macam-macam. Takut karena bahaya karena pribadi, bahaya karena harta, bahaya karena serangan, bahaya karena kehormatan. Banyak pemerkosaan, banyak perampokan, banyak pembunuhan, banyak apapun. Bahaya karena waktu, karena memang kita terjebak macet, stuck. Nanti takut ini, jangan-jangan sampai di rumah sudah hilang waktunya. Nah terus? Sholatlah sambil berjalan kaki. Sholat sambil jalan. Jadi sholat sambil jalan. Terus? Atau berkendaraan. Atau sambil nyopir. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak usah rukuk sujud. Itu. Oh sudah nyetir di tol kok. Oh subhanallah. Billahi taufik wal hidayah nanti ya. Ya. Sholatlah sambil rukuk. Maka sarannya dalam kondisi seperti ini, pertama kalau di kota-kota besar ini mutawadi, jaga wudhu. Jadi anytime, kapanpun jaga wudhu. Kedua, ada alat sholat. Mosok mobilnya baru, masya Allah luar biasa, itu semua musik segala macam ada, tapi alat sholat nggak ada. Pastikan kita ada wudhu. Kedua, ada mukena, ada sajadah, ada itu semuanya. Itu perhatian terhadap sholat. Ketiga, diatur waktunya. Kira-kira nanti sampai sana itu jam sholat apa enggak. Nah, supaya itu. Karena saya sendiri pernah melihat ibu, saya salut. Ada orang di mall sholat, laki-laki masih muda sholat. Tapi saya foto dari belakang karena ternyata dia pakai celana pendek, nggak siap untuk foto. Akhirnya pakai bawaan mukena. Dan berbunga-bunga itu artinya ini masya Allah ini jangan-jangan yang apa ya masya Allah yang tulangnya lunak apa gimana, itu namanya dia tidak menyiapkan untuk sholat. Jadi dalam kondisi seperti itu sholat wa idza amartukum bisaiin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu di satu perintah maka kamu lakukan semaksimalnya. Ya saat itu di mobil daripada kehilangan sholatnya. Ya begitu
silahkan, boleh, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kita umroh, haji, Masya Allah, itu kadang-kadang kan jam sholat kan di atas pesawat, ya sholatnya di situ. Nggak ada air, gimana? Tayamum. Tapi kita perjalanan pulang, Ka'bahnya di belakang, nggak usah nengok sana. Masa kita mau ke Inggris sebelum sampai mendarat di Heathrow kok jam sholat, padahal Ka'bahnya di bawah, nggak usah tengkurap. Allahu Akbar, nggak usah, karena di mana saja kita menghadap di situ ada Allah. Jadi jangan tinggalkan sholat dalam kondisi apapun, maka siap sholat dalam kondisi apapun. Dan kedua, alat sholatnya. Maka kalau udah pakai jilbab gini kan nggak masalah kan Bu, tinggal tayamum sudah jadi. Syukur setiap saat kita mutawati, ada gantung wudhu. Wallahualam bishawab. Masya Allah, Masya semakin memperjelas ya Teh ya bahwa Ya. dalam keadaan apapun kita nggak boleh meninggalkan sholat. Berkendara juga boleh. Berarti Iya, teman betul. saya yang bawa motor kebut-kebut sambil gini-gini ruku berarti dia. Ya, Bisa jadi ya. Itu cari kenceng Oh, biasanya gitu. Baik, Mbak Vena, Oke. terima kasih ya pertanyaannya ya. Teh, silakan lagi yang mau bertanya. Teh. Selanjutnya ini dari Al-Zikro Sentul. Ada Bapak Abdul Raub ingin bertanya kepada Bunda Yati. Silakan. Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Nama saya Bapak Abdul Rauf dari Ajikro, Sentul, Bogor. Saya ingin bertanya pada Ustazah nih. Pertanyaannya begini Bu. Bagaimana apabila saya melaksanakan sholat itu berdoa di saat rokaat terakhir? Apakah mengurangi pahala sholat saya? Itu saja pertanyaannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang hadir di studio maupun pemirsa Kalam Hati yang sedang menyaksikan acara ini. Saya dapat menyimak pertanyaan Bapak mungkin bukan rakaat terakhir tapi sujud terakhir ya. Jadi kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar bagi kita bahwa kedekatan seorang hamba dengan Robnya adalah pada saat kita sujud. Tadi guru kita Ustadz Wijayanto menyampaikan bahwa sujud itulah puncak dari kedekatan kita pada Allah. Bahkan ada pengalaman Bu, saya kalau bawa jamaah perempuan mungkin karena kita selalu bersama dengan perempuan. Kalau kita di Raudhah itu dalam posisi sujud kita nggak diusir sama laskar. Iya, maka di situ kita membaca. Namun bagaimana ketika kita bersujud? Padahal doa sujudnya apa Bu? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kemudian kita ingin membaca doa lain. Apakah boleh? Boleh, asalkan doa yang dari Nabi. Asalkan diucapkan bukan isi hati, bukan ya. Kita berdoa, Nabi sering mengucapkan, memperpanjang sujudnya dengan satu permohonan, Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Doa, ya Allah berikanlah aku rejeki taubat yang benar-benar taubat sebelum apa? Sebelum maut menjemput. Atau doa lain Bu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Jangan kalau lagi sujud curhat sama Allah sambil ngomong, ya Allah kembalikan suamiku, ya Allah. Itu batal sholatnya Bu. Karena sholat itu adalah perkara ucapan dan perbuatan. Jadi nggak boleh melenceng dari aturan yang semula. Gimana kalau memang di sujud itu kita pengen menumpahkan isi hati? Jangan diucapkan. Getarkan melalui hati. Ngomong pada Allah, bibirnya diam. Allah dengar. Allah tahu ibu sedang punya masalah, makanya sujudnya lama. Dan catatan yang kedua, boleh sujud diperpanjang Pak, kalau Bapak sholatnya sendiri. Kok jadi imam nanti makmumnya bingung, kok lama banget. Ya, kalau laki-laki begitu, kenapa beliau sering jadi imam? Jadi kalau jadi imam, bacaan sujud saja yang dibaca Pak. Kalau sholat sendiri, boleh Bapak mau panjang 2 jam nggak masalah. Kata istrinya, masih ada napas. Siapa enggak? Kan kayak gitu. Jadi ini intinya aturan yang dipakai. Bolehkah kita ibu-ibu? Boleh. Itu pun berlaku kalau kita lagi sholat sendiri. Kalau saya lagi jadi imam, tidak. Bisa jadi ada ibu-ibu yang lagi migran, kan kelamaan sujudnya enak. Bisa jadi ada ibu-ibu yang anaknya udah nangis di sana, kan dia juga nggak tenang sujudnya. Ya, maka ini aturan yang kita pakai. Yang pertama, doanya harus diambil dari Al-Quran. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi. Yang ketiga, kalau memperpanjang sujud, sholatlah ketika kita dalam sholat sendiri, bukan dalam status menjadi imam. Insya Allah ya Pak, manfaat. Masya Allah, terima kasih Bunda. Jadi kalau kita sholat itu boleh ada keinginan kita tapi dalam hati aja Bunda ya. Tidak
Iya, nggak usah Karena diucapkan. sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya waktu sujud. Iya. Maka iya. wa'aksiru doa, malah bukan tidak boleh, diperbanyaklah doa. Oh, Meskipun banyak pendapat di situ. Satu pendapat ya doa sujud itu yang diperbanyak, tapi doa pada umum karena hadisnya, lafadznya umum. Ya doa apa saja, tapi yang dituntunkan. Jangan pakai doa, pakai bahasa kita, pakai bahasa Sunda, ya nggak pas. Karena itu bukan bacaan di dalam bacaan doa-doa yang dilafadzkan oleh Rasulullah. Masya Allah, semoga kita semakin khusyuk sholat kita dan semua keinginan kita diijabah ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Teman hati semua yang dirahmati Allah, setelah ini kita akan mendengarkan juga tausiah dari Bunda Yati. Tapi sesaat lagi tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.